Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Anissa Rizky dari kelas 10 IPA 4, absen 10. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan teks eksposisi yang berjudul Dampak Negatif Begadang bagi Kesehatan Tubuh. Kita begadang adalah berjaga tidak tidur sampai larut malam. Pada umumnya, tubuh manusia sudah disetting dengan jam biologis atau ritme sirkadian saat malam hari akan beristirahat dengan tidur dan saat siang hari akan beraktivitas. Kebiasaan begadang meskipun saat siang hari tetap tidur hingga 8 jam ternyata dapat mengubah jam biologis loh. Apabila jam biologis berubah, akan lebih sulit untuk mengembalikan jam biologis ke kondisi normal seperti semula. Dengan demikian, meskipun tubuh kita tidur 8 jam per hari, namun apabila kita tidak tidur pada malam hari, tentu hal tersebut bisa mempengaruhi tubuh kita. Beberapa efek negatif begadang yaitu: yang pertama yaitu suasana hati dan kinerja. Suasana hati atau mood dapat terkena dampak negatif ketika kita kekurangan tidur. Kita akan cenderung lebih mudah marah, kecemasan, kurang motivasi, dan depresi. Kinerja kita juga bisa terpengaruh secara drastis sehingga kurang konsentrasi dan koordinasi, penurunan energi, pelupa, dan sering melakukan kecerobohan. Yang kedua yaitu pengaruh kesehatan. Kurang tidur mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan risiko kondisi medis tertentu, seperti diabetes dan obesitas. Sistem kardiovaskular dapat mengalami dampak negatif, mengakibatkan tekanan darah tinggi, serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Penurunan hormon kortisol dapat berkurang dan menyebabkan perubahan hormon yang bertanggung jawab untuk metabolisme. Meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Yang ketiga, perubahan berat badan. Kurang tidur berdampak negatif terhadap kadar hormon leptin dan ghrelin, yang berperan penting dalam kelaparan dan nafsu makan dapat menjadi tidak seimbang. Ghrelin merangsang tubuh untuk makan, sedangkan leptin memainkan peran dalam menceritakan kepada tubuh kita bahwa kita sudah kenyang. Kurang tidur menyebabkan tingkat ghrelin meningkat dan tingkat leptin menurun, yang sering mengakibatkan makan berlebihan dan kenaikan berat badan. Yang keempat, ada gangguan pencernaan. Kala malam, kadar asam lambung meningkat. Ini diperparah dengan makanan dan minuman teman begadang. Disarankan untuk tidak makan makanan berlemak. Pasalnya, makanan berlemak membuat kerja lambung semakin berat dan lambat. Yang kelima, ada ceroboh. Kurang tidur akan membuat kemampuan motorik kita melambat dan kurang gesit. Akibatnya, kita jadi sering gugup, menabrak atau menumpahkan sesuatu. Hal itu disebabkan refleks kita berkurang dan otak kita kurang fokus sehingga kita jadi terlihat seperti orang ceroboh. Yang keenam, ada pelupa. Peristiwa otak yang disebut sharp wave ripples bertanggung jawab menguatkan memori pada otak. Peristiwa ini juga mentransfer informasi dari hipokamus ke neokortex di otak, di mana kenangan jangka panjang disimpan. Sharp wave ripples kebanyakan terjadi pada saat tidur. Yang ketujuh, ada meningkatkan risiko kematian. Mereka yang telah tidur kurang dari 5-7 jam sehari mengalami kenaikan risiko kematian akibat berbagai faktor. Bahkan kurang tidur meningkatkan 2 kali lipat risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Yang kedelapan, ada rentan terserang diabetes. Gula adalah bahan bakar setiap sel dalam tubuh kita. Mereka yang tidur kurang dari 6 jam per malam dalam penelitian 6 hari ini menemukan terjadi proses metabolisme gula yang tidak semestinya. Akibatnya bisa menyebabkan timbulnya diabetes. Jadi, dapat ditegaskan lagi bahwa begadang itu boleh-boleh aja, asal yang ada manfaatnya. Kegiatan begadang jangan terlalu sering dilakukan karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama kita para remaja. Untuk mengurangi berbagai dampak yang disebabkan oleh kegiatan begadang, maka dapat dicegah dengan cara perbanyak minum air putih, hindari makanan berminyak dan cepat saji,
perbanyak konsumsi vitamin dan biji nabati, serta olahraga yang teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.